Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Rizka Agus Martina. Oke teman-teman, video kali ini aku nggak nge-review atau make up gitu. Nah di sini aku bakal ngasih tips and trick buat kalian. Seperti yang ada di judul yang udah kalian baca, aku di sini mau kasih kalian tips and trick buat prewedding low budget. Jadi buat kalian yang pengen prewed tapi low budget kayak aku gini yang penyayang kayak sayang gitu ya. Biasanya kan prewed itu kayak biayanya itu gede ya, kayak misal di studio misal biasanya ada sih paket prewed gitu kayak 2 juta gitu. Itu udah foto, udah kostumnya juga, make up dan lain-lain, cuman jarang gitu dan biasanya dibatasin fotonya gitu kan. Nah, di sini aku bakalan kasih tips and triknya gimana caranya bisa low budget, nggak menghabiskan uang sampai berjuta-juta. Di sini paling berapa ratus aja bayarnya, ngeluarin uangnya gitu. Nah, gimana caranya? Seperti biasa, sebelum kalian tonton video ini sampai selesai, boleh dong aku minta like-nya dan subscribe yang belum subscribe. Dan jangan lupa buat kalian share video ini ke teman-teman kalian, ke saudara-saudara kalian, ke orang-orang di sekitar kalian buat mereka yang butuh juga prewed low budget ini. Oke teman-teman, jadi gimana caranya, gimana tipsnya, apa tipsnya gitu. Nah, pertama, mohon maaf, mungkin video ini bakalan panjang karena di sini aku banyak cerita. Mungkin ada 2 part aku potong gitu karena takut kepanjangan kalau ada cuman satu video. Jadi kalian jangan bosen ya ngedengerin aku cerita gitu, ngomong panjang kali lebar, karena ini tipsnya. Pertama, kalian kalau prewed pasti kalian butuh yang namanya fotografer. Iya dong. Kalau kalian nggak ada fotografernya, gimana kalian mau foto? Gimana kalian mau prewed? Nah, di sini kayaknya yang mahal itu fotografer karena emang kayak nyewa fotografernya dan belum studionya gitu, kayak studio foto gitulah, itu lumayan apalagi buat prewed. 2, kalian juga harus punya kostum baju, ya pokoknya sebadan-badan kalian pasti harus pakai kostum yang bagus karena mau prewed gitu kan. 3, make up buat wanita ya, khususnya buat para ceweknya gitu, make up biar di kamera gitu dan hasilnya itu bagus gitu kan, fresh, karena kita harus make up. Walaupun make upnya itu kalau kalian pengennya yang natural-natural aja mungkin itu bisa juga, tapi tetap aja kalian harus make up biar di foto hasilnya itu fresh dan bagus. Nah, dari ketiga itu, dari studio atau fotografer, kostum, dan make up, semuanya pasti butuh namanya uang, ya dong. Semuanya. Nah, kalau kalian hitung-hitung, kalian cari aja deh, misalkan studionya aja. Biasanya itu yang aku tahu ya, yang aku tahu itu studio biasa itu aku pernah juga buat foto keluarga itu sekitar 800-an gitu, 800 ribuan. Itu bukan prewed karena setahu aku kalau foto prewed itu biasanya lebih mahal. Nah, 2, kalian harus punya kostum. Kostumnya bisa nyewa, bisa beli, dan lain-lain. Kalau nyewa, aku nanya-nanya tuh ya, nyewa-nyewa itu sekitar harganya 1,5 juta. Emang itu udah make up dan udah sepasang, tapi cuma satu kostum. Terus, misalkan kalian, buat kalian yang kayak aku nih, yang low budget gini, 1,5 juta cuman buat kostum doang sama make up gitu kan kayak gimana gitu ya, buat dipakai private paling 1-2 jam, ditambah belum si foto studionya atau fotografernya. Terus 3, make up buat kalian para wanita, para cewek-cewek nih, pasti kalian tahu ya, make up itu harganya nggak murah, make up itu mahal. Jadi gimana caranya biar semua itu low budget? Nah, jadi di sini aku bakal kasih tips and triknya gimana caranya. Ikutin terus videonya sampai selesai. Jangan di-skip. Oke, pertama aku bahas sedikit tentang foto studio. Karena mungkin foto studionya akan lebar, semuanya sih lebar, tapi foto studio anggap aja ini foto studio ya. Foto studio ini aku bahasnya terakhir, tapi di sini aku kasih tahu dulu sedikit gitu ya. Nah, foto studio ini untungnya nih teman-teman buat kalian yang daerah
Tangerang khususnya, tapi Jakarta, Bekasi, Depok juga bisa sih datang ke Tangerang Kabupaten. Kalau dari tempat tinggal aku itu sekitar 20 menitan gitu kalau nggak macet, kalau lancar, dan kalau nggak nyasar. Soalnya dia agak masuk-masuk perumahan gitu, aku waktu pertama juga agak nyasar gitu karena bingung. Namanya perumahan ya, belok-belok gangnya banyak gitu. Nah, di sini aku nemu yang namanya Home Portal Works. Nah, nanti Instagramnya aku tulis di sini, Home Portal Works, buat kalian yang penasaran, kepoin aja lah ya. Nah, di sini Home Portal Works itu bayar seikhlasnya. Jadi buat aku tuh kayak, wow, lumayan ya buat foto studionya udah bayar seikhlasnya. Nah, kita tinggal mikir yang namanya kostum dan make up. Gimana caranya kostum dan make up itu bayarnya biar sedikit atau low budget gitu loh, nggak buang-buang banyak uang. Karena buat nikah itu kita juga butuh budget buat yang lainnya kayak resepsinya gitu kan ya. Pokoknya buat biaya lainnya gitu ya. Nah, buat home portal itu bayar seikhlasnya. Nah, nanti bakalan aku jelasin di mungkin nanti aku lanjut di sesudah ini sesi selanjutnya gitu ya. Nah, kedua kostum. Buat kalian gimana sih caranya biar kostumnya itu nggak banyak mengeluarkan uang gitu? Karena aku udah nanya-nanya dan udah cari tahu gitu ya. Buat priwet itu kostumnya emang gaun gitu ya, gaun sama si prianya itu pakai jas gitu sama baju putih, kemeja putih gitu ya, sama dasi gitu. Itu sekitar 1,5 jutaan, apa 1,800 gitu, aku lupa, pokoknya sekitar segituan. Kalau misalkan segitu tuh itu buat baru kostumnya doang kan, kita mikirnya kayak buat kayak aku gini ya, low budget, kayak sayang uang gitu kan, aku penyayang orangnya. Itu kayak sayang banget. Jadi aku pikir gimana caranya. Nah, kalaupun nyewa itu berarti cuma satu kostum, sedangkan aku pengen 2 kostum biar ada 2 pilihan gitu loh. Terus ketiga make up. Nah, make up itu aku juga bisa kalau misalkan aku nanya-nanya gitu ya, make upnya aja itu di salon buat make up biasa ya, walaupun make up biasa bukan make up yang wow gitu, itu sekitar 200-300. Nah, jadi aku bahas yang kedua dulu, ini si kostum. Gimana caranya? Nah, di sini aku mengakali gimana caranya biar nggak beli atau nyewa. Nah, pas banget nih ya, aku punya baju kebaya dan rok plisket gitu. Udah lama sih, itu baru dipakai 1 kali pas wisuda si calon aku. Nah, dia waktu dia wisuda itu jadi keluarga dia gitu kapelan, ibunya dan kakaknya itu kapelan dan termasuk aku dikasih. Dan itu masih bagus karena baru dipakai sekali pas ada acara wisuda dia itu buat foto wisuda gitu kan. Buat kalian yang ikutin Instagram aku pasti kalian tahu dan lihat fotonya di Instagram, lihat aja deh di feed Instagram aku, ada di situ, udah pernah aku pakai. Cuman memang mungkin kalau video ini tayang kalau aku belum nikah, si foto private itu belum aku publis gitu. Nah, di situ kebayanya sama si rok prisketnya itu aku sudah punya, jadi nggak ngeluarin uang dong ya buat itu. Nah, kerudungnya di situ aku pakai segi 4 kan, yang waktu wisuda itu warna coklat. Nah, di situ aku ganti tuh kerudungnya biar agak beda dikit. Di situ aku cari kerudung yang warnanya nyamain si kebaya, kayak kuning-kuning gitu, cuman kuningnya lebih muda gitu. Nah, aku pas banget dapet tuh kerudung dari brandnya Ria Ricis. Tahu ya brandnya Ria Ricis. Nah, di situ harganya pas banget sih. Enak. Kalau kerudung kan emang kita bisa dipakai ya, selanjutnya bisa dipakai sehari-hari gitu. Nah, aku beli tuh murah. Waktu itu ada promo 100.000 dapat 3. Itu kerudung brand dari Ria Ricis. Nah, dipakainya juga bagus. Nurut apa ya, di bentuknya itu nurut pokoknya. Nanti fotonya aku taruh di sini. Aku taruh sini lah fotonya. Ini kostum pertama. Aku pakai kebaya, udah lama aku udah punya, emang baru dipakai sekali. Nah, rok plisketnya juga, tapi kerudungnya emang baru, tapi itu harganya murah dan kerudung itu bisa dipakai selanjutnya. Kalau misalkan kita beli kebaya, kita belum tentu dong sehari-hari kita pakai. Masa ya sehari-hari kita pakai kebaya, kan aneh ya. Maksudnya nggak kayak zaman dulu, ya aja orang Jawa zaman dulu kan. Terus
Udah tuh, kerudung udah ada, kebaya udah ada, roknya udah ada. Nah, nih sekarang sandalnya atau wedges gitu kan, cocoknya kalau pakai kayak gitu. Nah, pas banget aku juga punya wedges, belum pernah aku pakai. Sebenarnya itu wedges pas waktu aku lamaran mau aku pakai. Ternyata pas lamaran entah kenapa, itu kan lamaran aku di dalam rumah, udah rempong duluan dan lupa pakai si sandal. Aku udah pakai kaos kaki. Pas dipanggil keluar udah deh, selesai acara ya udah, mau buat apa lagi tuh sandal, itu wedges gitu. Kalian lihat sendiri pokoknya di foto. Si wedges gitu sandal sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat sih, cuma berapa senti doang. Ya udah pas banget, cocok juga dipakai buat kebaya itu. Jadilah satu kostum tuh aku dapet. Nah, jadi aku dapet satu kostum kebaya, rok plisket sama kerudung sama si wedges itu. Semuanya gratis. Kecuali kerudung sih, karena kerudung berarti kisaran harga 30.000 lah itu pas aku beli, 30 ribuan gitulah ya. Nah, kalau kerudung walaupun kita beli, besok-besoknya sehari-hari bisa kita pakai karena itu kerudungnya simple, polos, biasa gitu loh. Terus kostum kedua, karena aku pengennya dua kostum, kostum kedua aku pakai baju dress gitu. Itu dress juga udah pernah aku pakai. Awalnya aku emang beli entah sebenarnya mau buat apa, beli aja bagus, suka. Ternyata kepake buat kondangan ke pernikahan sahabat aku. Buat kalian juga nih yang udah ngeliat feed aku, pasti di situ ada di feed itu ada foto aku udah pakai dress itu waktu di pernikahan teman aku. Pokoknya di situ aku udah share. Itu nggak apa-apa, udah dipakai juga. Yang penting ya udah kita modif gitu loh. Nah, di situ aku pakai kerudungnya pasmina hitam. Pasmina hitamnya aku memang udah punya, sehari-hari juga sering dipakai karena pasminanya itu masih ya lumayan bagus aku pakai. Aku coba-coba, aku modif gitu ya gimana caranya biar bagus. Terus aku pakain bros gitu kan. Brosnya juga aku emang aku kayak punya beberapa bros, sering dipakai juga. Jadi aku punya. Nah, terus cocok tuh. Nah, oke lah aku pakai pasmina warna hitam. Nah, karena dressnya juga warnanya itu putih, tapi ada totol-totolnya hitam gitu. Terus buat sepatunya, kan karena aku dressnya putih, putih hitam gitu lah. Pokoknya emang kostum kedua itu pengennya temanya casual gitu ya, kayak biasa gitu, santai. Terus aku masa pakai apa itu, pakai sandal atau wedges yang tadi kan gak cocok ya, karena tadi itu warnanya kayak emas gold, apa sih, kuning gold kayak gitulah. Pokoknya cocoknya buat kebaya itu. Nah, pas banget nih, nggak tahu kenapa kayak udah diatur gitu kali ya sama Allah atau gimana, aku juga nggak tahu. Aku juga punya sepatu Fila. Sepatu Fila itu belum pernah dipakai sama sekali, itu beli di teman aku. Memang sepatu Fila itu KW. Di situ aku beli pas waktu awal tahun, Januari atau Februari gitu. Terus aku belum dipakai, ternyata ada corona, jadi aku nggak bisa dipakai dong karena nggak kemana-mana gitu kan. Nggak aku pakai sama sekali sampai sekarang. Ternyata aku priwet dan aku butuhkan. Akhirnya aku pakai, aku coba, aku stylein dengan si dress tadi itu. Ini contohnya, nanti aku taruh sini fotonya. Nah, ternyata cocok karena putih hitam gitulah, pokoknya temanya casual atau biasa santai gitu kan ya. Ternyata cocok. Nah, oke lah, aku akhirnya pakai, dapet deh 2 kostum. Nah, buat si calon aku, dia juga nggak beli, maksudnya nggak nyewa atau beli, dia pakai celana hitam. Memang beli karena dia sebenarnya punya celana hitam, cuman dia pengennya celana hitamnya yang nggak apa ya, selama ini dia punya emang buat kerja itu celananya celana bahan, tapi dia di situ pengen celana lepis gitu. Nah, di situ dia beli, kalaupun beli celana lepis nih ya, besok-besoknya bisa dipakai dong buat kerja, buat main gitu. Nah, di situ beli celana lepis harganya kayaknya sekitar 90 deh. Itu celana chino kalau nggak salah, aku juga ngerti sih. Dia beli celana harganya 90.000, bisa dipakai besok-besoknya lagi, nggak mubazir gitu kan. Nah, dipakailah dia itu celana hitam, celana chino itu. Terus atasannya dia itu batik. Batiknya juga batik dia yang udah pernah dipakai. Pokoknya udah dia punya, karena batiknya jarang dipakai jadi masih bagus gitu. Jadi dia pakai kostum pertama pas
yang aku pakai kebaya dia pakai batiknya itu juga dia udah punya. Si celana chino emang baru tapi udahannya nanti bisa dipakai lagi gitu besok-besoknya ya kan, bisa buat kerja bisa buat main. Terus si sepatunya dia juga punya sepatu yang masih bagus, dia jarang dipakai juga, nggak perlu beli. Itu cocok juga, pas banget, sepatu dia warna hitam, nah cocok. Nah kostum kedua buat si calon aku, yang aku pakai dress putih, dia tetap pakai celana chino dan atasannya itu pertama emang dia pakai kemeja 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 putih sama jas gitu. Dan dia itu ada 3 sih, dia sebenarnya ada 3 style, tapi pas yang jas itu dia kayak kurang pede, terus dia ganti jadi kayak kemeja tapi ada motifnya gitu, temanya sama hitam putih gitu. Nah kemeja itu dia juga udah pernah dipakai. Nah buat kalian yang udah lihat fit aku nih, dia juga udah pernah dipakai tuh si kemeja waktu lamaran. Tapi pas dicocokin itu pas gitu, cocok. Ya udahlah, apa boleh buat kan, yang penting bagus di foto apalagi gitu. Nah terus dipakailah si itu. Nah jadi apalagi dia nih kayak belinya yaitu cuman celana Cina doang, karena itu besok-besoknya bisa dipakai. Bener-bener low budget dong buat kostumnya kita gitu ya, nggak ngeluarin uang berjuta-juta gitu atau beratusan gitu, cuma cuma berapa gitulah ya pokoknya, nggak banyak gitu. Nah terus pokoknya fotonya nanti bakal bermunculan ya di sini. Nah jadi buat kostum kita segitu aja, nggak ngeluarin biaya banyak. Nah buat makeup nih, buat aku makeupnya, aku karena punya beberapa makeup, jadi aku makeup sendiri natural. Yang penting di foto itu kelihatan fresh, bagus gitu. Nah alis juga aku sebisa aku, lipstick, kayak foundation juga aku punya gitu kan ya. Terus blush on segala macam, pokoknya makeup. Nah lebih bagus lagi, aku punya kutek. Waktu kemarin priwet aku pakai kutek yang bisa dikelupas gitu loh, karena aku punya itu nail polish gitu warna pink. Nah cocok tuh, aku pakai deh, aku udah punya. Nah jadi tipsnya buat kalian yang mau low budget, si kostumnya kalian juga bisa pakai baju-baju kalian yang kayak kalian pasti punya dong, baju yang udah lama atau baju lama kalian tapi baru dipakai sekali 2 kali atau itu masih bagus. Kalian bisa pakai, bisa kalian modif gitu loh, kalian mix and match, gimana sih cara ngomongnya, ngerti lah ya. Pokoknya bisa kalian modif si baju itu yang udah kalian punya. Misal kurangnya apa nih, kalian bisa belinya cuma sedikit gitu ya, belinya juga kalian yang bisa nantinya dipakai lagi sehari-hari gitu. Pokoknya intinya gimana caranya biar nggak mubazir gitu teman-teman, intinya itu. Jadi apalagi buat cowok ya, buat cowok itu kayak simple banget pasti. Buat cowok atau pasangan kalian juga pasti punya kayak kemeja putih, kayak batik apa. Kalaupun harus beli nih kemeja yang bermotif gitu kan, besok-besoknya bisa dipakai buat main atau buat kerja ya kan. Jadi nggak buang-buang uang banyak gitu, karena pernikahan itu nggak harus buang-buang biaya yang banyak gitu, kecuali memang buat mereka atau kalian semua di sana yang punya over budget gitu. Buat aku sendiri yang kayak penyayang gitu penyayang segalanya, penyayang kayak sayang gitu, misal berapa juta buat 2 jam doang gitu kan. Kalau soalnya buat biaya nikah masih banyak biaya-biaya yang lain kayak buat resepsinya gitu kan. Nah jadi aku memilih seperti itu. Nah buat make upnya juga buat kalian yang misal nggak punya make up atau emang sehari-hari nggak make up gitu ya, tapi kebanyakan wanita sekarang atau cewek sekarang punya lah ya, sekedar misal lipstick atau pelembab BB cream lah kalau kalian nggak punya foundation. Atau sekarang tuh ada tuh yang saset-saset di Indomaret, ada tuh foundation mascara gitu kan, murah ya, bisa. Atau enggak kalian bisa minta di teman kalian yang punya si make up. Kalau kalian nggak bisa make up, bisa lah kalian minta tolong teman kalian yang bisa make up, tolong dong make upin buat aku priwet gitu. Masa sih dia nggak mau, kan pelit banget. Nah buat imbalannya kalian kasih aja traktir, misal makan apa gitu kan, pasti dia seneng, pasti dia mau lah. Masa sih nggak mau bantu teman sendiri gitu. Nah budgetnya
bener-bener low banget ya aku. Kayak buat kostum dan makeup. Pokoknya buat kalian yang mau private low budget, kalian gitu aja tipsnya, ikutin cara aku gitu kan.